bermegah dalam Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 24. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kata bermegah adalah kata yang sama yang digunakan untuk memuji pada bagian lain dalam Perjanjian Lama. Kata ini digunakan untuk memuji Tuhan. Paling sering terdapat dalam kitab Mazmur. Kita mendapatkan kata haleluya atau puji Tuhan dari bahasa Ibrani ini. Jadi bermegah adalah ekspresi lain dari penyembahan. Namun pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang kita puji dan sembah dalam kehidupan kita? Ataukah diri kita sendiri? Prestasi-prestasi kita? Apakah kita memuji kebijakan, kekuasaan, dan kekayaan? Nabi Yeremia sangat bersedih melihat keadaan umat Israel yang kehidupannya sudah sangat jauh dari ciri-ciri umat yang mengenal Allah. Bagaimana tidak bahwa mereka bermegah dalam kebijaksanaannya, kekayaannya, dan kekuatannya, sehingga melupakan kasih Allah kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Sikap meninggikan diri bukanlah sikap yang bijak, malah itu adalah sikap yang akan membawa kepada penghukuman Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Jadi, apakah arti bermegah yang sesungguhnya? 1. Bermegah yang salah. Ayat 23. Bermegah adalah kebanggaan karena memiliki sesuatu yang dapat diandalkan. Apakah yang tidak boleh menjadi andalan, namun seringkali kita andalkan pada masa kesusahan? Pertama, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Seolah-olah dengan bantuan kebijaksanaannya itu, ia dapat mengecoh dan mencegah musuh, atau dalam keadaan genting dapat menentukan jalan untuk menghindar. Sebab hikmat manusia dapat mengecewakan orang. Ia bisa saja termakan oleh kelicikannya sendiri. Kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Karena pertempuran tidak selalu dimenangkan oleh yang kuat. Daud sang pemuda terbukti terlalu tangguh bagi Goliat sang raksasa. Semua kekuatan manusia tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Terlebih tidak ada apa-apanya melawan Dia. Ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, sebab kekayaannya malah dapat membahayakan dan menjadi mangsa yang empuk bagi musuh untuk menjatuhkannya. Janganlah umat Tuhan membangga-banggakan orang-orang bijaksana, orang-orang kuat, dan orang-orang kaya yang ada di antara mereka, seolah-olah orang-orang itu membawa keuntungan bagi mereka melawan orang kastim. Orang bijaksana dibutuhkan untuk memberi nasihat tentang perang. Orang kuat yang maju ke medan pertempuran, dan orang kaya menanggung seluruh biaya perang. Namun janganlah berpikir kepandaian, kemampuan, atau uang dapat memberi segala-galanya. Malahan karena mengandalkan itu semua, umat Tuhan ditimpa malapetaka. 2. Bermegah yang benar. Orang-orang yang enggan mengenal Allah akan dengan sia-sia memegahkan hikmat dan kekayaan mereka. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah memiliki sukacita sekalipun berada pada hari celaka. Istilah mengenal berarti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan jalan selalu bergaul akrab dengannya. Berarti mengenal bahwa Dialah Tuhan yang memiliki tujuan baik untuk umatnya. Allah selalu memberi kecukupan karena Ia adalah Maha mencukupi. Karena itu kita dapat bermegah karena Ia menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Kebaikan yang tidak pernah berkesudahan menunjuk pada kasih setia Allah. Keadilan berarti Tuhan akan membela orang yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah. Kebenaran, standar hidup yang diberikan kepada umatnya agar dapat mencapai tujuannya. Sungguh semuanya itu kusukai. Berarti Allah suka menunjukkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ia menginginkan umatnya hidup menjadi penurut-penurut Allah, sebagai anak-anak yang dikasihinya,
Berarti yang diinginkan Tuhan adalah adanya hubungan untuk semakin mengenalnya. Pengenalan akan Allah akan menopang kehidupan umatnya lebih daripada ribuan keping emas atau perak. Sahabat Iktus, seringkali kita bermegah untuk sesuatu yang bersifat fana, yaitu kebijaksanaan manusia, kekuatan yang terbatas, dan kekayaan yang bersifat sementara. Karenanya tidak jarang kita menjadi kecewa dan putus pengharapan, sebab semua kebanggaan yang kita andalkan tidak mampu memberi jawaban atas permasalahan hidup kita. Sesungguhnya hanya Tuhan saja yang membuat kita sanggup menjalani hidup ini, karena Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada kita setiap hari, keadilan dan kebenarannya yang menuntun kita ke dalam tujuannya. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, hubungan yang tidak dapat tergantikan dengan apapun dan siapapun. Hanya bila saya bersama Tuhan, saya merasakan kecukupan hidup, baik untuk kebutuhan hidup di dunia maupun dalam kekekalan. Kebanggaan saya sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya adalah dapat berada di dekat Tuhan dan mendapatkan hikmat, kekuatan, dan kekayaan yang melebihi nilainya dari segala sesuatu. Intim dengan Tuhan adalah solusi hidup. Saya tidak akan pernah menjadi takut. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah memahami arti bermegah? Bermegah terhadap apa saja yang tidak dikehendaki Tuhan? Bagaimana bermegah yang berkenan kepada Tuhan? Tuhan Yesus, saya merendahkan diri di hadapan-Mu. Saya memohon pengampunan-Mu atas kebanggaan yang salah, yang seringkali menjadi andalan saya. Menjalin relasi denganmu menjadi kerinduan tertinggi saya, sehingga hasrat-Mu berkobar di dalam diri saya, dan prioritas-Mu menjadi agenda utama dalam hidup saya. Saya membutuhkan hikmat-Mu untuk menentukan pilihan hidup saya. Saya membutuhkan kekuatan-Mu untuk menjalani hidup, dan kekayaan-Mu untuk melengkapi segala kebutuhan saya. Inilah kebanggaan saya, bahwa saya dapat dipakai menjadi alat di tangan-Mu. Amin. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.